Om Swastiastu, kami dari kelompok 11 di video kali ini kami akan membahas mengenai teorema fundamental homomorfisme. Nah, anggota dari kelompok 11 yaitu yang pertama Niketut Wulan Purnama Dewi dengan NIM 18130111012 dari kelas 6A. Lalu yang kedua yaitu Niketut Fatma Juniawati yaitu saya sendiri dengan NIM 18130111039 dari kelas 6A. Nah, selanjutnya yaitu Kadek Ayu Kusuma Cahyaningrum dengan NIM 18130111074 dari kelas 6D. Nah, yang terakhir adalah Kadek Vera Rosantiti dengan NIM 18130111002 dari kelas 6A. Baik, langsung saja untuk teorema 1 akan dibahas oleh saya sendiri. Bunyi dari teorema 1 adalah misalkan F memetakan G ke H adalah suatu homomorfisme dengan kernel K, maka FA sama dengan FB jika dan hanya jika KA sama dengan KB. Nah, dengan kata lain, setiap A dan B dari G memiliki image yang sama pada F jika dan hanya jika mereka memiliki koset yang sama dengan K. Nah, oleh karena itu, FA sama dengan FB, kita kalikan kedua ruas dengan FB inverse, sehingga menjadi FA dikali FB inverse sama dengan FB dikali FB inverse. Nah, karena FB dikali FB inverse sama dengan E, maka FA dikali FB inverse sama dengan E. Nah, karena F itu adalah suatu homomorfisme, maka FAB inverse sama dengan E. Nah, di sini berarti AB inverse itu dipetakan ke E, sehingga AB inverse elemen dari kernel K. Nah, sesuai dengan sifat kesamaan dua koset, akan menjadi KA sama dengan KB. Nah, teorema ini menjelaskan bahwa jika F adalah suatu homomorfisme dari G ke H dengan kernel K, maka semua elemen dari dalam setiap koset tetap dari G memiliki image yang sama, dan sebaliknya elemen yang memiliki image yang sama pasti berada pada koset yang sama dari K. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, oleh karena itu, sudah jelas bahwa ada korespondensi satu-satu yang cocok pada koset K dengan elemen-elemen di H. Hal ini menunjukkan bahwa korespondensi ini adalah isomorfisme. Nah, selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam lagi pada teorema 2 yang akan dibahas oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Ayu Kusuma Cahyaningrum dengan NIM 18130111074 dari kelas 6D akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 2, di mana teorema 2 berbunyi, misalkan F memetakan G ke H adalah suatu homomorfisme dari G ke H jika K adalah kernel dari F, maka H isomorfik dengan G yang dibangkitkan oleh K. Sebagai bukti, untuk menunjukkan bahwa grup G yang dibangkitkan oleh K adalah suatu isomorfisme ke H, maka kita harus mencari isomorfisme dari grup G yang dibangkitkan oleh K ke H. Dan fungsi ini cocok untuk setiap koset Kx dengan elemen Fx dan bisa disebut dengan Pi. Pi bisa didefinisikan oleh identitas Pi Kx sama dengan Fx. Lalu akan ditunjukkan bahwa pendefinisian tersebut memang benar sebuah fungsi di mana terdefinisi dengan tunggal. Jika Ka sama dengan Kb, maka Pi Ka sama dengan Pi Kb, yaitu jika Ka sama dengan Kb, maka Fa sama dengan Fb yang sudah dijelaskan pada teorema 1. Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa Pi adalah isomorfisme yang dimana ada dua sifat, yakni yang pertama, Pi bersifat injektif. Jika Pi Ka sama dengan Pi Kb, maka Fa sama dengan Fb. Jadi, menurut teorema 1, yakni Ka sama dengan Kb. Dan sifat yang kedua yaitu Pi bersifat surjektif, karena setiap elemen H berbentuk Fx sama dengan Pi Kx, maka Pi
KA dikali KB sama dengan Pi KAB. Lalu sama dengan FAB sama dengan FA dikali FB dan mendapatkan hasil Pi KA dikali Pi KB. Jadi Pi adalah isomorfisme dari grup G yang dibangkitkan oleh K ke H. Di teorema 2 sering disebut dengan teorema fundamental homomorfisme, di mana teorema tersebut menyatakan bahwa setiap homomorphic image dari G adalah isomorfik ke grup faktor dari G. Jika F adalah homomorfisme dari G ke H, maka H isomorfik ke grup faktor dari G oleh kernel dari F. Jadi, teorema fundamental homomorfisme mengatakan bahwa fungsi yang didefinisikan sebagai grup G yang dipetakan ke H dengan ring kernel K. Baik, demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari fundamental homomorfisme. Kita lihat F sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 0, 1, 2, yaitu homomorfisme dari Z6 pada Z3. Terlihat jelas, kernel dari F adalah 0,3 yang merupakan subgrup dari Z6 yang dibangkitkan oleh 3, yaitu subgrup 3. Situasi ini dapat disimbolkan dengan menulis F memetakan Z6 ke dalam Z3 yang dibangkitkan oleh 3. Maka dari teorema 2 dapat kita simpulkan bahwa Z3 isomorfik dengan Z6 yang dibangkitkan oleh 3. Contoh selanjutnya yaitu Z5 dan Z20. Kita lihat F sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hingga 19. Itu adalah Z20. Lalu 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, dan 0, 1, 2, 3, 4 itu Z5. Maka kernel F yaitu 0, 5, 10, 15 atau dibangkitkan oleh 5. Jadi F memetakan Z20 pada Z5 yang dibangkitkan oleh 5. Maka sesuai dengan teorema fundamental homomorfisme bahwa Z5 isomorfik dengan Z20 yang dibangkitkan oleh 5. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikudut Purnama Dewi dengan NIM 18130111012. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan contoh soal yang dimana diberikan suatu grup G dan H dan direct products yaitu G dikali H. Nah, ingat bahwa G dikali H itu terdiri dari semua pasangan terurut X, Y dengan X berada di G dan Y berada di H. Nah, didefinisikan bahwa operasi pada G dikali H yaitu A, B dikali C, D sama dengan AC, BD. Nah, yang pertama kita misalkan bahwa F adalah fungsi dari G dikali H ke H yang diberikan oleh F X, Y sama dengan Y. Nah, di sini mudah untuk kita memeriksa bahwa F adalah homomorfisme, yang dimana lebih lanjut X, Y ada pada kernel dari F jika dan hanya jika Fx, Y sama dengan Y sama dengan E. Nah, ini berarti bahwa kernel dari F terdiri dari semua pasangan terurut yang komponen keduanya adalah E. Nah, kita sebut saja kernelnya G bintang. Maka G bintang sama dengan himpunan X, Y yang dimana X elemen dari G. Dengan demikian dapat disimbolkan bahwa fungsi G dikali H dengan kernel G bintang dipetakan ke H. Nah, dengan teorema homomorfisme fundamental, kita menyimpulkan bahwa H isomorfik dengan G dikali H per G bintang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf dan sekian dari kami. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.